Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wina Sumiati MHis selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Sejarah serta teman-teman saya dari SPI 6C yang saya banggakan. Di sini saya beserta rekan-rekan saya dari kelompok 9 yaitu Luciana Ramadhani dan Ilyas Kamil akan mempresentasikan hasil diskusi atau hasil tugas makalah kami yang berjudul Filsafat Nasional atau Filsafat Pancasila. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai pengertian filsafat Pancasila. Pengertian filsafat Pancasila yakni filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Hal ini berarti filsafat Pancasila memiliki fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam tatanan hidup berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap kemudian dipercaya dan diyakini sebagai kenyataan atau norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian filsafat Pancasila ini dikembangkan Soekarno sejak 1955 sampai kekuasaannya berakhir pada 1965. Pada saat itu Soekarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya tradisi Indonesia serta merupakan akulturasi dari budaya India atau Hindu-Buddha, kemudian Barat, Kristen, dan Arab atau Islam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian B dari makalah ini, yaitu tentang dasar-dasar Pancasila. Filsafat Pancasila memiliki 3 dasar, yaitu dasar ontologis Pancasila, dasar epistemologi Pancasila, dan dasar aksiologis Pancasila. Dasar ontologis Pancasila menunjukkan secara jelas bahwa Pancasila itu benar-benar ada dalam realitas dengan identitas dan entitas yang jelas. Melalui tinjauan filsafat, dasar-dasar ontologis Pancasila mengungkapkan status istilah yang digunakan, yaitu isi dan susunan sila-sila, tata hubungan, serta kedudukan. Epistemologi Pancasila terkait dengan sumber dasar pengetahuan Pancasila. Eksistensi Pancasila dibangun sebagai abstraksi dan penyederhanaan terhadap realitas yang ada dalam masyarakat bangsa Indonesia dengan lingkungan heterogen, multikultur, dan multi-etik dengan cara mengali nilai-nilai yang memiliki kemiripan dan kesamaan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat bangsa Indonesia. Aksiologi Pancasila terkait erat dengan penelaahan atas nilai. Dari aspek aksiologi, Pancasila tidak bisa dilepaskan dari manusia Indonesia sebagai latar belakang, karena Pancasila bukan nilai yang ada dalam sendirinya, melainkan nilai yang diciptakan oleh manusia di Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila hanya dimengerti dengan mengenal manusia Indonesia dan latar belakangnya. Pancasila sebagai nilai instrumental mengandung imperatif dan menjadi arah bahwa dalam proses mewujudkan cita-cita negara bangsa seharusnya menyesuaikan dengan sifat-sifat yang ada dalam nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebagai nilai instrumental, Pancasila tidak hanya mencerminkan identitas manusia Indonesia, melainkan juga berfungsi sebagai cara dalam mencapai tujuan. Jadi selanjutnya mengenai hakikat sila-sila Pancasila. Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Dasar filsafat negara Indonesia sendiri terdiri atas 5 sila yang masing-masing merupakan suatu asas peradaban. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Dengan sila ketuhanan yang Maha Esa ini artinya bahwa bangsa Indonesia mengakui dan menghormati agama. Nilai ini juga mengandung arti keyakinan dan pengakuan yang diekspresikan dalam bentuk perbuatan zat yang maha tunggal, tiada duanya. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini mengandung makna kesadaran, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan mutlak
mutlak hati nurani dengan memperlakukan suatu hal yang sebagaimana mestinya. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Nilai ini mengandung usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina nasionalisme dalam negara Indonesia. Dalam nilai ini juga terkandung adanya perbedaan-perbedaan yang biasa terjadi di dalam kehidupan masyarakat dan bangsa, baik itu dari perbedaan bahasa, kebudayaan, adat istiadat, agama, maupun suku. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nilai sila ini mengandung makna suatu pemerintahan rakyat dengan cara melalui badan-badan tertentu yang dalam permufakatan atas kebenaran dari Tuhan, selaras dengan akal sehat, serta mempertimbangkan kehendak rakyat dan rasa kemanusiaan demi mencapai kehidupan bersama. Yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna yang terkandung dalam sila kelima ini adalah suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahiriah dan batiniah, yang setiap warga negara mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan esensi adil dan beradab. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.